selamat datang kembali nih di acara Exploration Exodus di hari ketiga nih. Untuk selanjutnya tentu kita akan masuk di mana pada selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi. Pada kali ini akan berhubungan nih sama divisi yang yaitu divisi kreatif. Nah, untuk judul dari materi yang kali ini akan disampaikan adalah seperti yang di layar teman-teman nih, Understanding Innovative Content and Design with Color, Psychology, and Typography. Jadi materi ini akan disampaikan oleh Pak Martinus Eko Prasetyo, SSN, MDS selaku dosen tetap dari DKV Universitas Bunda Mulia. Halo Pak Martinus, kira-kira gimana nih kabarnya? Iya, halo, selamat malam. Salah satu keilmuan di desain komunikasi visual DKV. Jadi kalau kalian pernah dengar ada jurusan atau peminatan DKV, desainer visual atau mungkin bahasa umumnya desainer grafis lah. Nah, itu kita mempelajari salah satu psikologi tentang font, teman-teman. Jadi akan saya bedah secara singkat, padat, jelas. Semoga pertemuan pada malam hari ini seenggaknya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi sejauh mana pengaruhnya font pada sebuah brand dan sejauh mana pengaruhnya sebuah font itu dalam sebuah aplikasi desain. Nah, seperti itu. Oke, saya langsung aja. Jadi kalau kita di DKV itu lebih berpikirnya adalah secara konseptual. Jadi hampir 90% saya bilang yang sulit adalah mencari idenya. Nah, kalau mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ada di bidang ini akan kesulitan mencari ide. Misalnya kalian punya ide ingin membuat sebuah poster desain, lalu fontnya seperti apa ya? Nah, itu kan biasanya kan kalian berpikir ya. Jadi otak kita dipaksa untuk memikirkan sesuatu yang bisa menyenangkan semua orang dalam bentuk visual design. Nah, sebenarnya ada metodenya, teman-teman. Pertama, kalian bedah dulu misalnya dari sisi warna bisa, dari sisi jenis fontnya itu bisa. Jadi dari tipografinya dulu yang paling basic. Jadi ketika kalian membuat sebuah konsep, pilih warna apa yang paling dominan untuk target market kalian. Misalnya, saya ingin membuat sebuah aplikasi UI UX deh, secara interface desainnya. Font apa yang tepat untuk UI UX saya? Nah, kamu harus dalamin dulu target marketnya buat siapa. Misalnya anak muda, usia 16-25 tahun. Nah, dalamin lagi, dia anak muda ini, mereka 16-25 tahun ini, mereka kebiasaannya suka apa, lalu mungkin pekerjaannya bagaimana, dan apa job desk-nya mereka sehari-hari, terus apakah mereka anak muda yang energik atau suka olahraga, atau mungkin dia suka bekerja, workaholic, atau mungkin anak muda yang mungkin masih mengeksplor dirinya. Nah, di situ ada psikologi warna, teman-teman. Mungkin 99% akan melihat ketika ada billboard besar McD dengan modelnya seperti ini. Dan mungkin kalau nggak melihat, ya mungkin cuma 1% lah saya bisa bilang itu ada penelitiannya. Contohnya misalnya Merugame Udon nih, dia tidak tulis 54003. 3 digit angka di belakangnya dia hilangkan. Tujuannya buat apa? Kalau di tipografi itu untuk psikologi. Jadi ketika kalian ngelihat harga ini ngerasa, wah murah ya 54, wah murah ya 44, 49. Padahal itu 54.000, teman-teman. Publik pada awalnya tidak menerima logo Instagram yang baru. Karena mereka belum terbiasa dengan itu. Tapi ketika seiring berjalannya waktu sampai hari ini, kalian udah ke brainwash, mungkin sudah ingat logo Instagram seperti apa. Dari warnanya yang kayak pelangi, mungkin gradasi yang begitu cantik, dan modern, dan mudah diingat. Karena dia termasuk salah satu logo yang menurut saya melakukan inovasi besar Instagram. Penggunaan warna yang berani. Kalau sering main Mobile Legends, terus apalagi kalau kalian bisa save di situ, itu jenis fontnya semua sama. Jadi font yang di atas ini sampai font chattingnya itu sama. Cuman kenapa dia membuat sebuah logo dari font yang ini, lalu di dalamnya berbeda nih? Tujuannya cuma satu, biar orang bisa membaca dengan cepat. Ketika kita menggunakan 2 jenis font yang berbeda, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu mau pakai sans serif dan serif digabungkan dalam sebuah brand, itu silakan, nggak masalah teman-teman. Asalkan kamu tahu fungsi dan tujuannya. Nah, kan nggak mungkin kalau kamu lagi main game tiba-tiba fontnya dekoratif, godlike, panjang banget, orang bacanya mana godlike ya? Nah, udah keburu habis waktu kalian. Tiba-tiba kamu nanti mati gitu. Tiba-tiba dihit sama musuh, tiba-tiba mati gara-gara baca font yang sulit dibaca. Atau mungkin lagi chatting nih, ada chatting sama temen, oh maju ke depan gitu misalnya, tolong jaga backup gue dong, backup gue. Tapi kamu karena nggak bisa baca font itu, akhirnya kamu malah jadi mati gitu teman-teman, jadi telat. Ya, halo, kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Oke, malam Pak. Saya mau izin tanya Pak, mungkin ini berhubungan sama penggunaan font, tapi buat konten kayak sosial media gitu Pak, khususnya kayak Exodus yang bikin konten edukasi gitu-gitu Pak.
Saya mau nanya, gimana kalau misalnya konsep psikologi font yang pengen kita terapin itu nggak nyampe atau nggak berpengaruh ke semua audiens gitu, Pak? Apa yang bisa kita lakuin gitu, Pak, biar memperjelas vibe yang pengen kita bentuk? Oke, terima kasih Nathaniel. Ini pertanyaannya bagus, teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak berdampak ya, desain kalian tidak berdampak secara signifikan. Sebenarnya ini akan menyambung lagi ke pengetahuan yang lain sebenarnya. Ada lagi mungkin strategi marketing, ada lagi strategi untuk dan lain-lain sosial medianya. Gini, kalau misalnya postingan kalian tidak dapat engagement yang begitu bagus misalnya, atau mungkin tidak berdampak signifikan pada audiens kalian. Oke, yang pertama yang harus kalian pikirkan, kamu bisa melakukan teknik trial and error, teman-teman. Jadi gini, kita itu selalu bertumbuh, belajar. Mungkin postingan kamu selama 1 bulan ini tidak cukup berhasil. Nah, kamu breakdown deh. Coba kamu cari kompetitor terdekatnya kamu. Sama-sama. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuki sesi kedua pada acara hari ini, yaitu penyampaian materi khususnya untuk divisi sekretari dan treasurer nih, dengan tema The Role of Administration in the Digital World oleh Bu Shirley Everly. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Bu Shirley, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk tim panitia dari Bisnis Digital. Thank you juga udah dikasih kesempatan untuk sharing ya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan dokumentasi, kemudian kita mau menyusun laporan, kemudian kita memberikan hasil evaluasi, itu kan the joy that we can have tuh sebenarnya adalah kegiatannya ya. Contohnya kayak kegiatan LKM gini, sebenarnya kan happiness-nya ketika kita melakukan ini adalah kita bisa melaksanakan kegiatannya, kita ketemu teman-temannya, kita bisa memberikan sharing knowledge gitu ya ke teman-teman, dan udah gitu sebenarnya itu yang inti dari kegiatan-kegiatan atau proyek dari anak-anak mahasiswa. Ya kalau bikin sekali selesai gitu, bikin proposal selesai udah beres ya, everything will be easy gitu. Tapi ketika kita bikin terus ternyata di komplain lagi, atau misalnya ada yang kurang lagi, ada yang salah gitu segala macam, 1 kali 2 kali mungkin nggak apa-apa gitu. 10 kali, 20 kali, lama-lama kan aduh capek juga ya kerjaan kayak gini. Nah, jadi Google Base, kemudian Microsoft Office, WhatsApp, Line, segala macam itu bisa digunakan dengan apapun gitu ya. Cuma yang ingin saya tekankan adalah 3 hal ini. Yang pertama, be accessible, itu perlu banget. Kemudian yang kedua, kamu udah accessible tapi kamu nggak fast respond ya, ini sama aja bohong gitu ya. Ini yang terakhir ya, work quickly gitu ya. Siapa sih orang yang mau nunggu gitu ya? Kamu punya pacar yang kamu sayang aja, kalau kamu nunggu lama kelamaan kan juga bete kan, lama-lamanya sekali 2 kali oke lah ya, tapi kalau 3 kali 4 kali kamu bakal questionable gitu ya. Oke, jadi pada game kali ini kita akan membawakan sebuah sekumpulan emot yang kalau disusun itu akan merangkai sebuah kata gitu. Kita hitung dulu ya, 3, 2, 1. Gambar yang diberikan ini, teman-teman kira-kira tahu gak nih, ini apa sih gitu? Mungkin kita bisa spill aja kali ya jawabannya mungkin. Oke, selamat kepada Nathaniel atas jawaban yang telah diberikan dan oke teman-teman, demikianlah rangkaian acara exploration kita selama 3 hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih juga sekali lagi kami ucapkan pada teman-teman yang telah mengikuti acara exploration ini. Terima kasih juga atas partisipasinya pada para narasumber dan juga para dosen. Baiklah, maka dari itu saya Richard Benedict Dan saya Ubud Wijaya, kami undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa guys. Exodus mendampingi